contoh dari 21 contoh. Penasaran sama videonya? Makanya tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama Hidayatun Nisa, yang kedua Herlina, yang ketiga Mujahadah, yang keempat Nida Munirah, yang kelima Norhatiyah, yang keenam Rima Melati, yang ketujuh Rina Yanti, yang kedelapan Syahida Norpah, dan yang kesembilan saya sendiri Sepia Lestari. Hari ini kami akan mempresentasikan materi bimbingan konseling dengan dosen pembimbing Hardianti Rahmah MPSI dengan judul materi Teknik-teknik dalam konseling. A. Pengertian teknik-teknik dalam bimbingan konseling. Teknik adalah cara, langkah, atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan ialah mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai bantuan atau pertolongan. Konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menamakan teknik konseling, yaitu keterampilan konseling dan teknik-teknik konseling. Semua istilah tersebut mengandung pengertian yang berarti cara yang digunakan oleh seseorang konselor dalam hubungan konseling untuk membantu konseli agar berkembang kemampuannya dan dapat mengatasi masalahnya sendiri yang tengah dihadapinya dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan, yakni ilmu-ilmu sosial, budaya, dan agama. B. Teknik-teknik konseling. Yang pertama, perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, mempermudah ekspresi perasaan klien dan dengan bebas. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan tentang klien. Empati ini dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending, mustahil terbentuk empati. Terdapat dua macam empati, yaitu empati primar dan empati tingkat tinggi. Yang ketiga, refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu 1. Refleksi perasaan, yang kedua refleksi pikiran, dan yang ketiga refleksi pengalaman. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien yang menyimpan rahasia batin, menutup diri atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Eksplorasi ini sangat bermanfaat karena untuk memungkinkan klien untuk bisa bebas berbicara tanpa ada rasa takut, tertekan, dan terancam. Ada 3 macam eksplorasi. Yang pertama, eksplorasi perasaan. Maksudnya yaitu keterampilan konselor untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Contohnya, dapatkah Anda menjelaskan apa perasaan yang Anda rasakan? Kemudian, eksplorasi pikiran. Yaitu keterampilan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat kalian. Misalnya, mungkin Anda dapat menjelaskan lebih jauh ide Anda tentang sesuatu hal tersebut. Kemudian, eksplorasi pengalaman, yaitu kemampuan konselor untuk menggali pengalaman-pengalaman klien yang telah dilaluinya. Misalnya,
Saya amat terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui. Namun, saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap Anda. Kemudian teknik konselor selanjutnya yaitu menangkap pesan. Menangkap pesan atau paraphrasing adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, dan mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Selanjutnya, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara, mengungkapkan perasaannya, pengalaman, dan pemikirannya. Pertanyaan tertutup atau closed question. Dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak atau dengan kata-kata singkat. Teknik selanjutnya adalah dorongan minimal atau minimal encouragement. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan oh, dan, ya, lalu, terus. Tujuan dorongan minimal ini adalah agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicaraan mencapai tujuan. Teknik selanjutnya adalah interpretasi, yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor, dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Ke-10, mengarahkan atau directing, yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Misalnya, menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Yang ke-11, menyimpulkan sementara atau summarizing, yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan akan semakin jelas. Yang ke-12, memimpin atau leading. Seorang konselor diharapkan memiliki keterampilan untuk memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan sehingga tujuan konseling yang utama dapat tercapai sesuai sasarannya. Ke-13, konfrontasi, yaitu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa badan atau perbuatan. Ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Yang ke-14 yaitu menjernihkan atau clarying. Konselor melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh klien. Yang ke-15, memudahkan atau facilitating, yaitu suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. 16. Diam. Dalam proses konseling, ada kalanya seseorang konselor perlu untuk bersikap diam. 17. Mengambil inisiatif. Konselor juga harus bisa mengambil inisiatif apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam dan kurang partisipatif. 18. Memberikan nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor juga tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. 19. Memberi informasi. Dalam hal informasi yang diminta klien, sama halnya dengan pemberian nasihat. Contoh, sebelumnya saya mohon maaf, kalau Anda menanyakan tentang cara pengobatan diabetes, saya sama sekali tidak mengetahui obatnya. Bagaimana bila Anda menanyakannya langsung kepada dokter Anda? 20. Merencanakan. Tahap merencanakan di sini maksudnya adalah membicarakan kepada klien hal-hal apa yang akan menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling. Contoh, proses konseling ini telah berakhir, lalu rencana apakah yang akan Anda lakukan setelah ini? Dan yang terakhir, 21, menyimpulkan.
Konselor menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien sebelum dan sesudah mengikuti proses konseling. Contoh, saya rasa Anda telah mengalami beberapa kemajuan yang berarti. Oleh karenanya, bisakah kita buat kesimpulan akhir dari pembicaraan kita ini? Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Gini Bu, Sebelumnya, mari ikut saya ke taman biar ngobrolnya lebih enak dan tidak berdiri seperti ini. iya Bu. Nah, sudah sampai. Mari silahkan duduk. Iya Bu, terima kasih. Jadi gini Bu, sebenarnya saya mencari Ibu Herlina. Apakah Ibu tahu yang mana Ibu Herlina? Iya, saya sendiri Ibu Herlina. Wah, alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu sama Ibu. Iya. Pas banget nih ada teman, jadi kesendirian berjalan gak jelas kayak gini. Hatia, Hatia, Hatia. Astagfirullah Hatia. Kok kamu ngucapin istighfar sih Nida? Aku dari tadi panggil kamu lah Hatia. Tetapi kenapa kamu gak dengar? Apa kamu hanya pura-pura tuli? Aku lagi banyak pikiran nih. Apa yang kamu pikirkan sih? Masalah kuliah atau masalah keluarga? Tentang kuliah nih, aku sedikit nervous sih apabila ada jadwal mualim dari PAI. Oh, kamu gugur ketika maju ke depannya. Iya, kamu tahu kan, jika jadwal pelajaran beliau itu, kita ditunjuk maju ke depan untuk mencontohkan satu surah yang sudah diperagakan kelompok sebelumnya. Iya, aku paham. Aku mengerti kok apa yang kamu rasakan. Tetapi ada bagusnya juga sih kita maju ke depan menambah kepercayaan diri kita. Iya sih, rame. Tapi ada buruknya juga. Terima kasih ya, kamu sudah mau mendengarkan ceritaku. Iya, sama-sama. Untunglah sebagai teman. Terima mujahadah. Ada apa, Sepia? Iya, ada apa? Kalian tahu nggak berita terbaru? Berita apa? Iya nih, berita apa? Pengumpulan tugas banyak dilakukan serentak, tapi kelompok aku ada yang belum selesai mengerjakannya. Itu bukan berita terbaru. Tapi itu memang makanan sehari-hari kita sebagai mahasiswi. Iya, tapi aku belum selesai. Apakah kalian sudah mengerjakan? Sama, kami juga belum mengerjakannya. Nampaknya kamu sangat sedih akan hal itu. Ya iyalah sedih, ini menyangkut nilai. Coba kamu diskusikan dengan kelompokmu biar kamu tidak kepikiran dan sedih. Ya, terima kasih ya. Maaf ya tadi membuat kalian kaget. Iya, tidak apa-apa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Syahidah? Begini Bu, saya ingin bercerita kepada Ibu mengenai perasaan saya selama 1 tahun ini di kelas 1 SMA Bu. Tapi saya mohon Ibu rahasiakan ini dari siapapun, terutama dari teman-teman saya. Iya, Ibu akan merahasiakannya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengar perasaan apa yang kamu rasakan selama 1 tahun ini. Di sini, kamu bisa bercerita tentang semua yang kamu rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi, kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini Bu, saya merasa selalu takut masuk ke dalam kelas karena saya selalu dibully oleh teman-teman saya. Lalu, apa yang kamu lakukan ketika dibully? Saya hanya diam terhadap semua yang mereka lakukan, Bu. Oh, begitu. Kamu yang sabar ya, dan terus semangat untuk belajar. Nanti Ibu akan lebih menekankan lagi untuk semua siswa agar tidak melakukan bullying terhadap sesama teman. Dan Ibu juga akan membuat peraturan khusus mengenai bullying di sekolah ini. Jadi, mulai sekarang kamu bisa tenang dan tidak perlu takut lagi untuk masuk ke dalam kelas. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama, Syahidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada urusan apa kamu kesini? Saya nggak terima tamu. Pulang saja kamu. Tunggu Bu. Pas banget nih ada teman jadi kesendirian berjalan gak jelas kayak gini. Hatia. Astagfirullah Hatia. Kalau kamu mau ucapin istighfar sini deh. Aku dari tadi panggil kamu lah Hatia. Tetapi kenapa kamu gak dengar? Apa kamu hanya pura-pura tuli? Aku lagi banyak pikiran nih. Apa yang kamu pikirkan sih? Masalah kuliah. Itu mah gampang, gak usah dipikirin. Kok kamu bilang gitu sih? Kan mata kuliah paling IPA santai aja. Pasti kamu tidak gugup ya? Iya, aku santai aja sih. Ya sudah Nida, aku pulang ke rumah dulu ya, masih ada urusan nih. Iya, sampai jumpa di kampus lagi ya. Rima, Mujahadah. Iya, ada apa? Kenapa? Coba duduk dulu deh. Aku ada kabar terbaru loh. Kabar apa? Iya nih, kabar apa sih? Bikin kepo deh. Jadi gini, kabar terbarunya adalah pengumpulan tugas dilakukan serentak. Tapi aku ada yang belum selesai. Hah? Astagfirullah, masalah tugas toh. Iya nih, datang-datang bikin kaget dengan kabar terbaru. Ternyata tugas itu kan memang kewajiban untuk menambah nilai dan makanan sehari-hari kita sebagai mahasiswi. Iya kan, niat aku biar kalian tadi bisa bantuin gitu. Gini ya, Sep. Tugas individu untuk diri sendiri, sedangkan tugas kelompok ya dikerjakan oleh kelompok yang sudah dibagikan. Jadi nggak bisalah kita bantuin.
Lebih tepatnya sih bukannya nggak bisa bantuin, kan tugasnya banyak. Aku saja ada yang belum. Kalau kamu, Rim? Samalah. Jadi Sepia, dari sekarang kamu harus bisa membagi waktu secara maksimal. Sebenarnya nggak cuma untuk Sepia, untuk Mujahadah dan untuk diri Rima sendiri juga. Iya, kita harus bisa membagi waktu karena kita bukannya siswi tapi sudah menjadi mahasiswi. Ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kita jalani. Ayo semangat! Semangat. Begini Bu, saya merasa selalu takut masuk ke dalam kelas karena saya selalu dibully oleh teman-teman saya. Oh, mungkin saja kamu yang mulai duluan, makanya mereka membuli kamu. Tidak Bu, mereka duluan yang membuli saya. Setiap saya dibully, saya hanya diam. Kenapa diam? Harusnya kamu berani melawan mereka. Baik saat itu, kamu yang benar ataupun kamu yang salah, kamu harus tetap melawan mereka. Iya, Bu. Nah, itu tadi adalah penjelasan